pada bengak-bengok, beras naik, harga-harga naik, semua naik. Memang dunia ini akan krisis pangan kok, di negara lain juga udah sama. Mestinya itu pemerintah atau para ahli yang berkompeten di bidangnya, ahli pangan, ahli pertanian, itu melakukan inovasi terobosan-terobosan baru tentang makanan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Karena Indonesia ini luas, harus dipikirkan dari sekarang sebelum nanti ada ledakan penduduk lebih dari 300 juta penduduk Indonesia. Dipikirkan dari sekarang, makan alternatif tapi fungsinya, manfaatnya tidak kalah dengan nasi. Misalnya Indonesia ini kan 17.000 pulau, yang kosong kan banyak. Mbok itu ditanemin pohon sagu gitu loh, yang kayak di Maluku, di Papua itu. Jadi kalau misalnya ini nanti bisa dibikin bagaimana sagu itu bisa berfungsi sebagai pengganti nasi. Jadi kalau sagu itu ditanam di mana aja gampang, nggak harus pakai pupuk ini pupuk itu, ditanam dataran rendah dan cukup basah ya, dia pasti tumbuhnya subur. Nanti kalau ada seorang penemu yang menciptakan nasi yang berasal dari sagu, itu namanya sigu, nasi sagu. Terus ada lagi, tanam lagi itu bukan cuman sagu, jagung ya kan. Kalau jagung ya sigung, karena namanya nasi jagung. Terus singkong dijadiin ini makanan alternatif pengganti nasi, jadi namanya sikong, nasi singkong. Terus apalagi banyak kan, bisa dari kentang, dari ini Garut, bisa juga dari ubi. Itu banyak makanan-makanan alternatif sehingga seluruh penduduk ini tidak tergantung kepada nasi. Begitu berasnya naik, weh geger, sejagat udah kayak kiamat kan. Padahal petani itu untuk memproduksi padi menjadi beras itu ongkosnya pun serba mahal, pupuk ya mahal, racun-racun hama ya mahal, ongkosnya juga mahal. Giliran rokok aja naik seabrek-abrek, satu bungkus rokok sampai bisa untuk beli 2 liter beras, wong menengai, padahal cuman buat bakar bacot. Jadi begitu loh, kalau misalnya makanan alternatif ini para ahli, para penemu menciptakan inovasi-inovasi yang baru, orang ini, penduduk Indonesia bukan makin sedikit, nanti nambah tahun, 10 tahun yang akan datang udah berapa ratus juta gitu. Itu kepulauan yang banyak itu dimanfaatin, terutama untuk tanam sagu yang paling nggak banyak modal. Sagu, rumbia itu dia juga itu yang dibikin papeda itu loh. Itu kan makanan yang mengenyangkan dan karbonnya juga lumayan tinggi. Orang sakit lambung aja bisa baik kalau sering makan papeda. Jadi orang nggak tergantung kepada satu bahan makanan, alternatifnya banyak, semua itu diberdayakan gitu. Jangan ada tanah nganggur buru-buru, tanemin singkong kayak yang lebar, terus tanemin ubi kayak yang lebar, kemudian tanemin kentang yang cocok lah wilayah itu kalau keasamannya tinggi ya, tanah ini itu mengandung pH-nya terlalu asam ya juga nggak bagus buat pertanian. Jadi kita itu nggak harus geger masalah-masalah yang begini, karena di masa yang akan datang yakinlah wis pasti wong butuh pangan itu lebih banyak, lebih akeh, karena penduduknya juga nambah. Jangan impor, kompor. Ya itu sekali lagi, berdayakan apa yang ada di dalam negeri. Orang harus dipacu untuk berlomba-lomba melakukan tanaman atau menanam tanaman alternatif yang bisa setara dengan nasi. Bukan berarti kalau nasi singkong terus derajatnya rendah, ya nggak begitu juga. Terus
makan apa makannya sigu, nasi sagu, terus kemudian derajatnya rendah, sama saja namanya. Segala makanan tuh enaknya cuman di lidah, udah lewat ya, nggak yang murah nggak yang mahal, itu semua lewat tenggorokan ya udah sama kan, jadinya itu juga yang keluarnya. Jadi ya kalau menurut Simbah yang zaman dulu ceritanya itu benar juga gitu, orang harus banyak menciptakan makanan-makanan alternatif pengganti nasi, tapi bisa setara dengan nasi gitu. Kan berarti kalau kita makannya selain nasi terus jadi bodoh. Terus kemudian kalau yang sering makan tempe dibilang ada dasar mental tempe. Tempe itu makanan bergizi kok, dimana-mana itu orang mengaku. Jadi ya begitu tadi, kalau masalah makanan kita harus banyak menciptakan makanan-makanan alternatif, bukan cuma nasi aja gitu. Ada makanan, banyak makanan pengganti nasi ya banyak, karena pulaunya kita ini banyak yang kosong, kok diberdayakan aja ditaniin semua ya. Masa orang segini banyaknya nggak ada yang pintar menciptakan makanan baru, alternatif baru, tapi nilai ekonominya buat untuk konsumsinya juga tinggi gitu loh. Nggak usah bergantung sama nasi, nanti geger mana beras naik, beras munda, padahal mundanya ya entah berapa tahun sekali, itu pun geger kan. Kita memang juga seluruh dunia lagi parah-parahnya ini krisis pangan itu dimana-mana. Yang penghasil pangan itu kayak yang onon itu lagi perang di sono ya, kita menciptakan alternatif makanan baru dengan mengolah lahan-lahan kosong, kemudian ditanamin tanaman yang paling mungkin untuk dikonsumsi rakyat di negara ini. Jadi gitu loh. Terus ya nggak usah, inilah yang wajar lah itu kalau beras naiknya pun nggak setiap bulan, nggak setiap tahun, kadang-kadang aja. Bapak dicariin kemana-mana malah di sini ngoceh aja. Lagi ngomongin halu ya Pak ya, jangan terlalu banyak hayalan Pak, nanti pikiran orang nggak nyandak ke pikiran Bapak. Ini obatnya loh Pak, diminum dulu obat halu ini kan yang kedua. Makanya Bapak dari tadi kan ngomong aja itu udah mulai melantur kemana-mana, terlalu banyak hayal, terlalu banyak ini imajinasi yang nggak berguna. Mana obatnya? Dasar anak gemblung, orang tidur kok dibilang ngoceh. Dari tadi bapaknya tidur. Ya wes, sampai sini dulu lur, pamit.